Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masa awal kemerdekaan Indonesia, bagaimana situasi politik dan ekonomi pada masa itu. Ini ada merupakan bagian pertama dari bagian-bagian berikutnya. Nanti di bagian kedua kita akan belajar tentang demokrasi liberal, dan kemudian di bagian ketiga kita akan belajar tentang demokrasi terpimpin. Nah, eh pada masa awal kemerdekaan, jadi kita sebelum mulai kita akan belajar dulu tentang bagaimana tentang demokrasi. Demokrasi sendiri sebenarnya adalah suatu sistem pemerintahan yang dipegang tinggi oleh rakyat atau sistem kedaulatan rakyat. Pertama kali muncul itu diterapkan di Yunani kuno, yaitu di situ ada kota-kota atau polis, yaitu polis Athena, dan mulai populer kembali itu pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi kemudian diperbarui oleh beberapa ahli, yaitu yang sering kita kenal dengan trias politika, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa? Karena tiga lembaga inilah yang saling check and balance, ya. Demokrasi itu tidak bisa kita lakukan seperti di Yunani kuno. Kenapa? Karena itu adalah demokrasi yang langsung. Sekarang penduduk di dunia ini sudah semakin banyak, tidak ada negara yang jumlahnya sedikit penduduknya. Jadi demokrasinya mau nggak mau kita buat secara perwakilan. Nah, demokrasi ini banyak dianut oleh beberapa negara-negara di dunia, terutama negara-negara yang baru merdeka, negara-negara bekas jajahan, ya. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah sistem praktek demokrasi di Indonesia yang bolak-balik berganti arah atau berubah-berubah. Yang pertama kita lihat dari tanggal 4 September sampai 14 November itu yaitu sistem presidensil, kemudian kita juga sempat berubah menjadi parlementer, pernah juga menjadi sistem liberal, terus pernah juga berubah menjadi demokrasi terpimpin, dan kemudian pada masa Orde Baru kita menggunakan demokrasi Pancasila. Sampai pada masa reformasi, demokrasi Pancasila itu selalu diamandemen atau diperbaharui. Uh, kita lihat pada masa awal kemerdekaan. Dalam bagian ini ada tiga bagian yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Hari ini kita akan belajar tentang masa awal kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai 1950. Nah, situasi politik pada masa awal kemerdekaan, kita itu mendapat tantangan dari dalam. Yang pertama ada saingan antar partai. Saingan antar partai ini juga ada positifnya dan negatifnya. Positifnya itu ya kehidupan demokrasi benar-benar dijalankan seperti apa yang diharapkan oleh para ahli demokrasi. Tapi negatifnya itu sehingga terjadi banyak keinginan-keinginan dari masing-masing partai. Jadi waktu itu kita belum bisa menyatukan semuanya, sehingga banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, adanya gangguan keamanan di dalam negeri, yaitu ada beberapa dari teman-teman seperjuangan, ketika dia tidak mendapat porsinya yang pas, ketika dia merasa diabaikan, akhirnya teman-teman seperjuangan itu berubah haluan menjadi uh, pemberontak atau ingin mendirikan negara sendiri. Terus kemudian yang ketiga, Indonesia itu masih mencari sistem pemerintahan. Jadi bentuk sistem pemerintahannya juga kita tuh masih meraba-raba, walaupun kita tahu adalah sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Nah, tantangan dari luar pada saat itu adanya kedatangan sekutu atau nikah yang dibonceng oleh Belanda. Yang kedua, ketika Jepang sudah mengumumkan bahwa menyerah kalah kepada sekutu, tapi Jepang sendiri sebenarnya masih mempertahankan eksistensinya
atau status quo-nya di Indonesia. Hmm. Pembentukan pemerintahan pertama kali itu dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama yaitu PPKI mengesahkan rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengangkatan presiden dan wakil. Terus yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI, ya artinya lembaga yang membantu presiden sebelum DPR terbentuk. Nah, sampai di sini semua yang dilakukan oleh pemerintah, semua yang dilakukan oleh para founding father itu benar. Artinya mengikuti kaidah-kaidah seperti apa yang diharapkan. Namun, nanti kita akan lihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, ini setelah terbentuknya pemerintahan, yaitu pemerintah membentuk yang pertama namanya 12 kementerian. Ini juga benar. Kenapa? Karena menteri itu adalah hak prerogatifnya presiden. Jadi menteri itu bisa presiden berhak mengangkat menteri-menterinya dan berhak juga memberhentikan menteri-menterinya. Terus kemudian yang kedua, KNI KNI itu berubah menjadi KNIP. Ya, KNIP itu seperti anggota MPR-nya. Jadi di situ ada 136 anggota, kalau sekarang anggota MPR kan hampir 500 lebih. Karena pada saat itu jumlah penduduk Indonesia juga tidak terlalu banyak dan anggota Kasman Singgonimejo itu diangkat menjadi sebagai ketuanya. Nah, sebenarnya di sini ada sedikit penyimpangan. KNI ini sebenarnya hanya membantu, tapi akhirnya Jelly Marel ditetapkan sebagai anggota MPR dan DPR-nya. Terus kemudian wakil presiden juga mengangkat KNID, yaitu Komite Nasional Indonesia Daerah. Terus ada lagi di sini saya tidak ketik ya. Ada lagi BP BPKNIP, yaitu yang dipimpin oleh Syarifuddin yang dipimpin oleh Sultan Syaril. Nah, BPKNIP ini seperti anggota DPR-nya. Nah, inilah yang disebut dengan penyimpangan. Jadi tadinya sifatnya membantu, akhirnya malah ditetapkan jadi anggota DPR MPR-nya. Kemudian yang ketiga, adanya langkah-langkah dari pemerintah membentuk alat kelengkapan negara. Sebuah negara dibentuk harus ada tentaranya. Tapi di awal-awal itu yang dibentuk namanya bukan TNI tapi BKR. BKR ini dibentuk tanggal 4 September 1945. Kemudian karena pada waktu itu masih ada Jepang, jadi supaya tidak menimbulkan ketegangan dengan Jepang, makanya namanya Badan Keamanan Rakyat. Jadi sifatnya hanya mengamankan. Kemudian tanggal 5 Oktober 1945 namanya jadi berubah menjadi TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Nah, Presiden Soekarno waktu itu mengumumkan bahwa pemimpin tertingginya adalah Supriyadi yang melakukan pemberontakan di peta di Blitar. Namun sampai tanggal 18 Desember Supriyadi itu tidak pernah muncul dan akhirnya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Namanya waktu itu Jenderal Sudirman masih kolonel, kemudian ketika dia naik dan diangkat menjadi Jenderal Sudirman. Pada Juni 1947 nama TKR ini berubah menjadi TNI yang seperti kita kenal sekarang ini. Kemudian langkah keempat yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah pembentukan provinsi di seluruh wilayah. Yang kalian lihat di buku itu hanya 8 provinsi. Nah, pada masa demokrasi pertama ini atau demokrasi perjuangan, jadi perubahan bentuk dari kabinet presidensil itu hanya cuma beberapa bulan saja berubah menjadi parlementer. Di sini kalau kalian lihat di PKN sering ada dibilangnya penyimpangan sebenarnya. Karena kita juga maklum sebenarnya pendahulu kita ini juga masih meraba-raba seperti apa sih bentuk demokrasi itu, ya. Yang pertama, wakil presiden itu mengeluarkan maklumat
nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Nama lembaga KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Artinya KNIP itu bukan dibentuk anggota MPR itu kan seharusnya diangkat dari pemilu. Tapi di sini pemilunya tidak ada dan mereka langsung diangkat jadi anggota MPR atau lembaga legislatif. Terus kemudian maklumat pemerintah nomor 3 maklumat pemerintah 3 November 1945 itu kamu bisa lihat di buku halaman 41 tentang pembentukan partai-partai politik. Jadi pada saat itu partai politik itu begitu banyak ya. Terus yang ketiga, adanya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yaitu perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi pemerintahan parlementer. Kenapa ada usulan pada saat itu bahwa menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada presiden tapi bertanggung jawab kepada KNIP. Otomatis secara nggak langsung berarti sistem pemerintahannya berubah menjadi parlementer. Dan Sultan Syahrir yang menjadi ketua BPKNIP itu juga diangkat menjadi Perdana Menteri pada saat itu. Nah, dari tahun 1945 sampai 1946, jadi situasinya waktu itu darurat ya. Jadi tanggal 30 Desember 1945 itu Belanda sudah datang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian dalam keadaan situasi seperti itu mau nggak mau pemerintah memindahkan ibu kotanya ke Jogja. Itu pada tanggal 4 Januari 1946. Kemudian politik perundingan yang dijalankan pemerintah RI itu tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Artinya ketika kita mengalami hantaman dari luar yaitu dengan Belanda, tapi di dalam negeri sendiri karena tadi banyak partai, jadi kadang-kadang mereka juga nggak mendukung gitu loh. Sultan Syahrir akhirnya menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Namun kalau kita lihat Sultan Syahrir ini masih menjabat sebagai Perdana Menteri sampai jilid ketiga. Ya, ini di sini. Kemudian nanti kalian mungkin masih ingat pada saat perundingan Renville, di atas kapal Renville, kabinetnya berubah menjadi kabinet Amir Syarifuddin ya, pada masa agresi militer Belanda. Terus kemudian nanti kabinet Amir Syarifuddin kedua ini jatuh dan digantikan oleh kabinet Hatta. Dan kemudian pada tanggal 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, jadi selama 1 tahun, hampir 1 tahun itu setelah agresi militer Belanda yang kedua, Indonesia itu sempat jatuh. Artinya Jogja itu ibu kotanya Indonesia itu sempat dikuasai oleh Belanda dan pemimpin-pemimpin negara itu ditangkap. Untungnya sebelum kejadian itu Presiden Soekarno sudah memprediksi akan terjadi. Jadi Presiden Soekarno membuat plan B. Plan B-nya itu adalah Syarifuddin Prawira Negara di Bukit Tinggi, yaitu di Sumatera sana, bisa melakukan pemerintahan darurat walaupun Presiden Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda. Kemudian Syarifuddin Prawira Negara ini benar-benar mendirikan pemerintahannya, yaitu ada menterinya, ada perangkat-perangkat negaranya seperti sebuah negara. Tapi untungnya Presiden Soekarno juga membuat plan C, yaitu plan C-nya itu kalau Syarifuddin Prawira Negara ini juga sampai ditangkap oleh Belanda, maka Presiden Soekarno mendirikan juga pemerintahan darurat di India. Tapi itu plan C. Untungnya itu tidak sampai terlaksana. Jadi sampai dengan Syarifuddin saja. Kemudian pada tanggal 4 Agustus sampai 20 Desember 1949 itu kabinet Syarifuddin itu akhirnya ketika Belanda mengembalikan pemimpin-pemimpin negara kita, maka pemerintahan darurat RI ini dibubarkan dan kabinet itu kembali kepada Hatta. Kemudian ini ada beberapa peristiwa penting. Ini tadi saya sudah jelaskan ya, kondisi politik ketika itu masih berada dalam ancaman perang, konflik antara Belanda menguasai Jogja dan
pemimpin ditangkap. Nah, kemudian dibentuklah pemerintahan darurat RI yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Terus kemudian ada peristiwa penting lainnya adalah tanggal 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 itu sebenarnya dibentuk kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirto Projo. Namun ini jarang diekspos ya. Kenapa? Karena pada saat itu eh, apa sering disebut dengan kabinet peralihan karena kabinet ini dibentuk mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta dan beberapa dengan menteri lainnya diangkat menjadi kabinetris pada 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Kenapa? Karena Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia atau mau keluar dari Indonesia setelah Indonesia itu negaranya bentuknya serikat. Kita akan bahas tentang kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan itu terjadi inflasi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena beredarnya 3 mata uang, yaitu pertama ada Javaes Bank, kemudian ada Hindia Belanda, dan ada Jepang. Ya, jadi mata uang 3 ini laku semua beredar di Indonesia pada saat itu. Terus yang kedua, ketika AFNE datang ke Indonesia, AFNE ini mengumumkan mata uang baru itu mata uang Nika. Kenapa? Karena mata uang Jepang itu pada saat itu nilainya turun dan sebenarnya yang paling rugi di sini adalah para petani. Kenapa? Karena pada masa penjajahan Jepang, para petani inilah yang sering menyimpan mata uang Jepang. Kemudian ini diprotes oleh Indonesia karena berkaitan dengan statusnya Indonesia pada saat itu. Akhirnya Indonesia sendiri juga mengeluarkan uang yang namanya ORI atau uang Republik Indonesia. Terus kemudian ketika sekutu datang ke Indonesia yang dibonceng oleh Belanda, Belanda juga melakukan blokade secara ekonomi mulai dilakukan pada bulan November 1945 dengan menutup pintu perdagangan RI. Jadi kita tidak boleh melakukan perdagangan dengan luar negeri dengan catatan bahwa katanya untuk mencegah masuknya senjata dan peralatan militer, terus kemudian juga supaya hasil-hasil perkebunan milik Belanda itu tidak keluar. Dan yang ketiga alasannya adalah melindungi bangsa Indonesia dari tindakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Terus yang keempat, pada saat itu situasi kas negara itu juga kosong dan eksploitasi besar-besaran terjadi pada masa penjajahan Jepang, sehingga kita juga sudah habis-habisan, mau apa lagi yang dijual itu juga sebenarnya nggak ada. Nah, sampai di sini nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang masa demokrasi liberal. Selamat pagi, sampai ketemu lagi.